Good morning students, how are you? Oke, sekarang kamu akan kuis bahasa Indonesia. Sekarang kamu perhatikan novel ini, ada novel Gadis Kecil Berkaleng Kecil Negara Australia dan Pelabuhan Hati Negara Singapura. Nanti kamu akan mengerjakan soal menganalisis unsur intrinsik novel. Yang pertama, temanya apa? Yang bagian B, tokoh atau penokohan. Yang bagian C, alur atau plot. Yang keempat, latar belakang. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Yang ketujuh, amanatnya. Kemudian yang kedua, buatlah sinopsis dari kedua novel yang ada. Oke, silakan diperhatikan ya nak. Gadis Kecil Berkaleng Kecil Negara Australia. Ini bukunya. Oke. Di sini ada daftar isi ya. Gadis Kecil Berkaleng Kecil Negara Australia, Masa Silam, Setengah Hati, Pertemuan Hati Cinta di Australia, Milik Dia dan Milik Kita, Memori Cinta, Kabut, Matt Anderson, Sang Pelipur Lara, Jejak Makna, Randy dan Reka, Kemenangan. Oke, kita akan baca Masa Silam. Iseng saja aku mendekat ke taman kampus dan menyentuh permukaan tanahnya dengan telunjuk jariku. Angin sepoi-sepoi menjalari wajah dan pipiku. Dari lorong kampus lantai 2, angin berembus begitu kencang seperti kertas yang dituang dari langit. Suara-suara berisik dan merdu terdengar begitu saja menyentak hati dan telinga. Matahari siang memberikan kehangatan pada badan. Tidak jauh tampak gedung lantai dasar, gedung kampus yang sangat bersahaja yang digunakan untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi. Bergaya klasik dengan bangunan yang sangat kokoh. Tembok yang megah memberikan kebahagiaan yang mempesona, bagai cahaya yang menyinari hati yang baru. Di depan gedung ini, bunga-bunga yang warna-warni memberikan keindahan dan pohon-pohon yang menjulang tinggi menebarkan daun-daun yang berserakan. Sudah 1 jam cuaca mendung, cuaca yang gelap seperti suasana malam. Teriakan-teriakan mulai dipadati mahasiswa yang ingin masuk perkuliahan dan akan pulang kuliah dan tak mengenal lelah. Bunyi kendaraan yang hidup mati bergegas untuk kemari. Reja kereta Supra S atau Muhammad kereta King yang sama-sama berwarna kebiruan. Petir dan hujan akan agak tak bersabar dan membasahi seluruh daun-daun yang ada. Petir ini mengeluarkan suara kuat yang menggetarkan hati dan telinga. Walau begitu, mahasiswa kegigilan dan menguap melawan suhu sejak 1 jam yang lalu. Buku di perpustakaan mencetak prasasti kehidupan, ditemani rintikan hujan sendu, dinginnya di kampus Nomensen Medan. Aku suka dengan hujan dan benci dengan musim panas. Benci karena harus memakai lengan panjang yang lebih menyebalkan, membuat kulit merah. Tapi semua harus dijalani dengan seiring waktu yang ada. Terpesona dengan hujan yang ada, karena melambangkan kesedihan hati daun-daun yang basah, bunga yang basah, taman dan kota diselimuti air mata. Mungkin karena sangat berbeda dengan kampung mama di Simangambat yang serba indah dan menakjubkan. Setelah dipikir-pikir, aku siap kembali dan mengabdi di kampung tercinta. Rumahku berada di Perumnas Mandala. Jalan yang bergang selalu riuh dengan bunyi klakson mobil angkot dan becak yang mencari penumpang. Di apit Gang Camar 13 dan Walet dekat Alfamart dan Indomaret. Tempat berpusatnya penjualan barang-barang yang tidak bakal habis dalam waktu 1 bulan. Posisi rumahku sangat berdekatan dengan tetangga di Camar, dekat perbatasan privat rumah belajar, jualan pulsa, dan tempat penjual makanan ringan.
lokasi yang sangat strategis dan aman. Walau dingin menusuk sukma dan menusuk hati, hari ini aku sangat semangat ke kampus untuk bimbingan skripsi. Ini hari terakhirku bimbingan skripsi sebelum wisuda dan sekaligus menjadi mahasiswa di kampus. Revisi skripsi akan dikerjakan secepatnya dengan Sulastri, teman kampus, dan misi kami wisuda bulan 10 di Hotel Masyur Medan, dan akan menghadiri wisuda jurusan lain juga. Bukan sebagai orang yang pecundang, tapi sebagai rasa solidaritas. Sebagai mahasiswa Medan yang bertempat tinggal di Medan, mahasiswa yang bimbingan skripsi pada tanggal 5 September, buku, pulpen, tas, dan tipex aku masukkan ke dalam map berwarna hijau muda. Semua lengkap, aku jangkau, tak ada yang ketinggalan. Baju putih, lengan panjang, dan celana jeans berwarna biru. Kukenakan dengan semangat, oke, semua beres. Tanganku segera membawa tas yang ada dan membawa ponsel. Ping, bunyi pesan dari ponsel Adpan menghentikanku untuk membaca pesan yang ada. Layar hitam yang terkunci dibuka kembali. Sebuah pesan terbuka dengan cepat di ponsel. Dari seorang teman yang bernama Rizky. Aku membaca dengan semangat yang berkobar. Min, ini Rizky dari temanmu. Pesan dari Rizky. Teman-teman biasa menyapaku dengan sebutan Min. Jariku cepat menjawab menekan SMS. Ya, ada apa Rizky? Diam sejenak, sebuah pesan berbunyi lagi. Karyamu cerpen dan puisi terbit di koran Waspada. Jantungku berdegup kencang, jariku menekan dengan SMS di ponsel. Benar, aku tak menyangka karyaku terbit di koran hari ini. Yang mana? Balasku mulai tidak sabar. Gadis kecil berkaleng kecil dan kegelapan malam. Ingat enggak? Sekali lagi aku membacanya perlahan-lahan. Gadis kecil berkaleng kecil dan kegelapan malam. Tidak salah baca. Jantungku berdebar kencang dan cepat. Mataku bahagia dan hati bahagia. Sudah lama sekali dikirim baru terbit. Aku bergegas loncat kegirangan, mengentakkan kaki, bahagianya bisa terbit. Teman penulisku Rizky. Alhamdulillah, akhirnya karyamu terbit juga. Rizky, kamu sudah mengirim karya? Belum sempat aku merangkai kata dan kalimat. Dan belum sempat mengetik lagi. Semoga dikerjakan ya, dan jadi penulis sejati. Kita saling berbagi imajinasi, makan-makan juga di Sena. Kita pesan bakso yang ada di Sena, di ruangan depan semester 8 di grup B. Aku tersenyum. Pikiran langsung mengitari permukaan bumi yang bersahaja. Bayangan itu kian kembali lagi dalam ingatan masa lalu. Oke. Ini kata kuncinya. Gadis kecil berkaleng kecil di negara Australia. Gadis kecil berkaleng kecil berasal dari Medan dan jatuh cinta dengan lelaki tampan yang berasal dari negara Australia. Gadis Medan tersebut mulai jatuh cinta ketika Matt Anderson mulai menunjukkan perhatiannya, memberikan harapan untuk maju dan berkembang. Lelaki Australia yang sangat tampan, berkulit putih, memiliki hidung yang mancung, dan bertubuh tinggi. Gadis Medan itu mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang artis dan dosen. Ketika sudah mengikuti teater di Taman Budaya Sumatera Utara, gadis Medan itu mempunyai cita-cita menjadi artis. Tetapi karena faktor biaya, cita-citanya pupus di tengah jalan. Air mata mengalir begitu cepat. Kehadiran Matt Anderson menjadi pelipur lara gadis Medan itu. Gadis Medan itu jatuh cinta kepada Matt Anderson, pangeran tampan yang dikaguminya. Setelah tamat kuliah S1 dari Nomensen,
Gadis Medan itu lulus beasiswa S2 di negara Australia dan Matt Anderson ia membantunya selama menjalani perkuliahan di Australia dengan cara memberikan perhatian yang lebih. Sehingga setelah tamat kuliah S2 dan laki tampan dari negara Australia pendamping sudah gadis Medan yang pintar dan bersahaja itu. Matt Anderson meminta tolong kepada ibunya untuk menyampaikan lamarannya kepada gadis Medan itu karena dia sayang dan cinta kepada gadis Medan itu dan mau hidup bersamanya hingga akhir hayat menjemput. Tetapi orang tua Matt Anderson tidak setuju dengan pilihan hati anaknya yang berasal dari negara Indonesia. Karena anaknya memohon dengan setulus hati, akhirnya ibunya mengabulkan permintaan anaknya untuk meminang gadis Medan itu. Akhirnya permohonan dari lelaki Australia itu diterima dan akhirnya menikah. Cinta yang dimulai dari dunia maya menjadi dunia kenyataan. Dan pertemuan mereka terwujud ketika gadis Medan itu melanjutkan kuliah S2 di negara Australia. Dan saksi cinta mereka berdua tercipta di negara Australia. Cinta mereka berasal dari dua negara, yaitu negara Australia dan negara Indonesia. Cinta sejati telah menyatu dan abadi selamanya. Oke, silakan analisis unsur-unsur intrinsik novel ini anak. Dari temanya apa, tokoh atau penokohan, alurnya apa, latar atau settingnya apa, sudut pandangnya, gaya bahasa, kemudian amanat atau pesan yang disampaikan. Yang kedua, buatlah sinopsisnya. Oke, paham nak? You understand? Oke, silakan.